Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun selamat pagi. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita sudah masuk di tema 3, peduli terhadap lingkungan. Masuk subtema baru, subtema 3, ayo cintai lingkungan. Pertama kali yang kita akan bahas dalam subtema 3 ini, di ayo cintai lingkungan, Ibu akan membahas muatan bahasa Indonesia. Pada muatan bahasa Indonesia, yang pertama kali akan kita pelajari yaitu daftar pertanyaan dan laporan wawancara. Menyusun daftar pertanyaan wawancara dilakukan sebelum melakukan wawancara. Daftar pertanyaan yang akan ditanyakan sebaiknya diurutkan dari hal yang umum ke hal yang khusus. Gunakan kata tanya yang sesuai dengan hal yang ingin ditanyakan. Nah, berikut adalah contoh daftar pertanyaan wawancara yang bisa disiapkan. Nah, mulai dari topik lebih ke umum ya. Nah, topik budidaya kerang mutiara, narasumber peternak kerang mutiara. Baru daftar pertanyaannya. Daftar pertanyaannya lebih ke khusus ya, dan sesuai dengan hal yang ingin kita tanyakan. Nah, setelah membuat daftar pertanyaan, ajukan pertanyaan kepada narasumber secara berturutan, mulai dari tahap pembukaan, inti, dan penutup. Nah, saat ada 3 ya, tahap saat pewawancara. Nah, tahap pembukaan yang pertama, tahap pembukaan yaitu pewawancara memperkenalkan diri kepada narasumber. Tahap yang kedua yaitu tahapan inti, yaitu pewawancara mengajukan pertanyaan sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah disiapkan. Tahap ketiganya yaitu tahap penutup, yaitu pewawancara yang menutup wawancara harus memberikan kesan yang baik dan menyenangkan, seperti mengucapkan terima kasih kepada narasumber. Nah, setelah membuat daftar pertanyaan dan melakukan wawancara, hal yang harus dilakukan berikut adalah membuat hasil wawancara berupa laporan hasil wawancara. Nah, laporan hasil wawancara sebaiknya memuat hal-hal berikut. Nah, laporan wawancara. Yang pertama, topik wawancara. Topik wawancara biasanya ditulis pembaca untuk mengetahui pokok pembicaraan yang dilakukan selama wawancara, dan juga sebagai batasan agar laporan yang disajikan nantinya tidak keluar dari topik. Contohnya, kerja bakti sebelum menghadapi musim hujan. Artinya, hal-hal yang akan dibicarakan adalah tentang kegiatan kerja bakti, tujuan dilakukan kerja bakti, orang-orang yang terlibat, dan dampak yang akan terjadi jika tidak dilakukan kerja bakti. Yang kedua, narasumber. Narasumber ditulis agar pembaca mengetahui siapa yang memberikan informasi terkait topik wawancara. Contoh, orang yang dapat disajikan narasumber untuk kegiatan kerja bakti, misalnya ketua RW, ketua RT, petugas dinas kebersihan, atau beberapa tokoh masyarakat. Yang ketiga, pewawancara. Pewawancara ditulis agar pembaca mengetahui siapa yang melakukan kegiatan wawancara terhadap narasumber. Yang keempat yaitu tempat dan waktu wawancara ya. Waktu dan tempat ditulis agar pembaca mengetahui kapan dan di mana kegiatan wawancara dilakukan. Contoh, kegiatan kerja bakti dilakukan pada hari Minggu, tanggal 17 Juli tahun 2021, misal ya. Nah, untuk yang kelima yaitu hasil wawancara. Hasil wawancara ditulis agar pembaca mengetahui isi pembicaraan yang dilakukan dengan narasumber selama kegiatan wawancara. Hasil wawancara lebih baik ditulis dengan kosakata baku dan kalimat efektif agar pembaca mudah memahami isi laporan. Dan yang terakhir, yang keenam adalah kesimpulan.
Kesimpulan ditulis agar pembaca mengetahui gagasan akhir dari akhir kegiatan wawancara. Artinya, hal-hal yang dapat diutarakan setelah kegiatan wawancara berakhir. Kesimpulan sebaiknya ditulis dalam bentuk paragraf. Selanjutnya, laporan wawancara. Laporan wawancara, kalian sudah memahami ya tentang bagaimana cara membuat laporan wawancara. Nah, hal-hal yang mencakup laporan wawancara ada 6 yang tadi sudah Ibu jelaskan. Yang pertama, topik wawancara, narasumber, pewawancara, waktu dan tempat wawancara, hasil wawancara, dan kesimpulan. Nah, berikut adalah contoh laporan hasil wawancara. Ini untuk contoh ya, Nak ya. Laporan wawancara yang pertama, latar belakangnya. Di sini siswa kelas 4 mendapat tugas wawancara dengan topik Ayo Cintai Lingkungan. Yang kedua, tujuan wawancara. Tujuan untuk mendapatkan informasi tentang cara mencintai lingkungan ya, karena latar belakangnya adalah Ayo Cintai Lingkungan, maka tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi tentang cara mencintai lingkungan. Hasil wawancara disajikan. Topik wawancara, Ayo Cintai Lingkungan. Narasumber, misal kalian mau wawancarai Bapak Wahyu Bintoro, Kepala Desa Wates. Pewawancara. Nah, di sini pewawancaranya diibaratkan siswa. Misalkan nama siswa adalah Beni Irawan. Selanjutnya, waktu dan tempat. Nah, waktu dan tempat dilakukan wawancara ya, Nak ya, yaitu Minggu, misalkan 26 September 2021 pukul 10 di rumah Bapak Wahyu Bintoro. Nah, selanjutnya dituliskan hasil wawancara, percakapan kalian antara pewawancara dan narasumber. Nah, cara hasil wawancara ini mencakup 3 hal yang dilakukan saat wawancara, yaitu perkenalan diri ya, tahap pertama, tahap inti yaitu pertanyaan, dan ketiga penutup yaitu berterima kasih ya. Nah, yang pertama ini tahap perkenalan. Di sini selamat siang, Pak. Nah, di sini memperkenalkan diri. Nah, selanjutnya tahap inti. Tahap inti memberikan pertanyaan tentang topik yang akan dibahas. Nah, yang terakhir adalah penutupan ya. Penutup biasanya memberikan terima kasih gitu dan pujian ya. Nah, untuk yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulan tadi diberikan kalau kesimpulan sebaiknya dalam bentuk paragraf. Nah, bentuknya seperti ini ya. Nanti Ibu akan berikan file PPT-nya agar kalian lebih mudah membacanya berulang-ulang kali. Selanjutnya, kesimpulan hasil wawancara. Kesimpulan hasil wawancara merupakan keseluruhan isi wawancara yang telah kamu lakukan. Kesimpulan ditulis dalam bentuk paragraf secara singkat dan jelas. Langkah-langkah menulis kesimpulan hasil wawancara adalah sebagai berikut. Pertama, tulis jawaban secara jelas dan rinci sesuai pertanyaan. 2. Baca dan pahami kembali jawaban narasumber. 3. Lakukan pengelompokan jawaban yang mengandung inti topik wawancara ya. 4. Tentukan ide pokok yang mengandung topik wawancara. 5. Tentukan kalimat utama yang menjadi inti pembahasan wawancara. 6. Tentukan kalimat penjelas yang mendukung inti topik berdasarkan jawaban narasumber. 7. Gunakan kalimat yang efektif agar kesimpulan tidak terlalu panjang dan bertele-tele. 8. Gunakan bahasa yang baku sesuai dengan kaidah agar mudah difahami. Hasil wawancara sebaiknya dipastikan kebenarannya dengan cara meminta tanggapan atau saran dari orang lain, misalnya teman. Orang yang memberi tanggapan sebaiknya bersikap jujur.
Sebelum menanggapi, bacalah hasil wawancara secara utuh. Lalu perhatikan hal-hal penting yang ada di dalam wawancara. Misalnya, ketentuan pertanyaan yang baik, kelengkapan jawaban, serta kesesuaian jawaban dengan topik. Gunakan bahasa yang santun saat memberi tanggapan agar tidak menyinggung orang yang meminta tanggapan. Contoh, menurut saya, pertanyaan tentang jumlah anggota komunitas peternak kambing Etawa tidak perlu ditanyakan karena tidak sesuai topik wawancara, yaitu budidaya kambing Etawa. Nah, memberi tanggapan harus sopan ya dan tidak menyinggung. Demikianlah contohnya. Selanjutnya, presentasi hasil laporan wawancara. Nah, kamu sudah bisa meminta pendapat kepada orang lain tentang hasil laporan wawancara yang telah kalian buat. Selanjutnya, setelah mendapat pendapat dari orang lain, pendapat tersebut dapat digunakan untuk memperbaiki laporan hasil wawancaramu. Nah, laporan hasil wawancara yang telah diperbaiki dapat dipresentasikan di depan kelas. Presentasi merupakan penyampaian hasil wawancara secara lisan. Tujuan dari mempresentasikan laporan hasil wawancara adalah membagi informasi kepada orang lain tentang wawancara yang telah kita lakukan. Dengan presentasi, kita dapat berbagi pengetahuan. Mempresentasikan laporan hasil wawancara dengan baik berarti menyampaikan isi laporan secara rinci dan jujur. Nah, presentasi yang baik sebaiknya dilakukan dengan cara-cara berikut. 1. Membuka presentasi dengan ucapan salam. Kedua, memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud dan tujuanmu. Melakukan presentasi menggunakan bahasa yang santun. 3. Menyampaikan hasil laporan wawancara sebaik mungkin. 4. Menyampaikan materi atau hasil wawancara dengan jelas dan rinci. 5. Cara menyampaikan boleh seperti bercerita. 6. Hasil wawancara disampaikan secara komunikatif atau menggunakan bahasa yang mudah dipahami. 7. Saat menyampaikan laporan, sesekali perhatikanlah orang lain yang menyimak dengan kata lain, tidak terlalu membaca teks. 8. Jika kesulitan untuk melafal teks, sebaiknya kamu menggunakan catatan kecil berisi poin-poin hasil wawancara. 9 yang terakhir yaitu presentasi diakhiri dengan ucapan terima kasih dan salam. Nah, untuk tugas bahasa Indonesia yang pertama adalah keterampilan portofolio. Ya, kalian diminta untuk membuat format laporan wawancara. Ya, dengan ketentuan berikut. Dengan menggunakan topik Ayo Cintai Lingkungan dan menggunakan daftar pertanyaan wawancara sesuai dengan topik ya, Ayo Cintai Lingkungan. Dan buat daftar pertanyaan dengan kosakata atau bahasa yang santun dan baku. Nah, tentukan narasumber yang akan kamu jadikan sebagai pemberi informasi. Nah, apabila di contoh tadi Ibu memberikan contoh Bapak Kepala Desa. Nah, kalian bisa memberikan memilih narasumber misalnya Ketua RW, Ketua RT, atau Dinas Kebersihan ya, atau petugas kebersihan yang ada di lingkungan kalian. Lalu dicatat hasil wawancara dengan format laporan yang telah dipelajari. Selanjutnya, hasil format laporan wawancara yang telah kalian buat silakan dikonsultasikan atau diserahkan kepada orang tua kalian. Lalu minta orang tua kalian memberi pendapat saran atau kritik terhadap laporan hasil wawancara yang telah kalian buat. Nah, tulis di buku atau di kertas lain untuk memperbaiki hasil laporan wawancara kalian.
Nah, setelah selesai membuat hasil laporan wawancara kalian, presentasikan laporan wawancaranya. Nah, bagian-bagian penting harus ditandai. Nah, untuk mempresentasikan hasil wawancara, silakan dibuat video laporan wawancara, lalu kirimkan ke WA pribadi Bu Guru ya anak-anak. Semangat. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari muatan matematika. Pada muatan matematika kali ini kita akan belajar penaksiran hasil perkalian atau pembagian bilangan desimal. Penaksiran bisa kalian artikan sebagai kira-kira ya. Dikira-kira. Nah, untuk menaksir hasil perkalian atau pembagian desimal, bulatkan dulu setiap bilangan terlebih dahulu agar kalian mudah menghitung hasil taksirannya. Nah, berikut Ibu berikan contoh hasil taksiran dari 25,7 dikali 4,2. Nah, yang pertama 25,7 ditaksir atau dibulatkan menjadi 26 karena di sini di belakang koma adalah 7 lebih dari 5 maka dibulatkan ke atas ya, jadi 26. Nah, di sini 4,2 karena 2 di belakang koma itu kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah menjadi 4. Maka 25,7 dikali 4,2 ditaksir menjadi 26 dikali 4, hasilnya 104. Contoh selanjutnya, hasil taksiran dari 12,45 dikali 1,9. Pertama, 12,45 dibulatkan dulu menjadi 12,5. Lalu 1,9 dibulatkan menjadi 2. Nah, karena di belakang koma ini 9 lebih dari 5 ya nak ya, maka dibulatkan ke atas menjadi 2. Nah, jadi hasil taksirnya menjadi 12,5 dikali 2, hasilnya adalah 25. Selanjutnya, contoh hasil taksiran dari pembagian 32,4 dibagi 7,9. Nah, 32,4 dibulatkan menjadi 32 ya, karena di belakang koma adalah 4 kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Selanjutnya 7,9 dibulatkan menjadi 8. Kenapa? Karena 9 lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas. 7,9 dibulatkan menjadi 8, maka taksirannya menjadi 32 dibagi 8 sama dengan 4. Contoh lagi, Ibu beri contoh pembagian 21,90 dibagi 11,20. Kita bulatkan 21,90 karena di sini 90 lebih dari 5 ya, maka dibulatkan ke atas menjadi 22. Di sini 11,20. Nah, di sini 2 di belakang koma. Lebih dari 5, maka dibulatkan ke bawah menjadi 11. Maka hasil pembagiannya adalah 11 dibagi 11. 22 dibagi 11, hasilnya 2. Nah, untuk soal matematika penaksiran hasil perkalian atau pembagian bilangan desimal, silakan kerjakan soal-soal berikut. Selanjutnya, menyelesaikan masalah penaksiran bilangan persen. Untuk menyelesaikan masalah penaksiran yang berhubungan dengan persen, bulatkan setiap bilangan sehingga mudah dihitung. Nah, perhatikan contoh berikut. Sebanyak 38 siswa didata mengenai kesadaran memelihara kebersihan. Sebanyak 49% siswa sudah menyadari pentingnya kebersihan. Sebanyak 26% siswa masih memerlukan bimbingan tentang pentingnya kebersihan. Siswa lainnya tidak peduli tentang kebersihan. Pertanyaannya, taksirlah banyaknya siswa yang sudah menyadari pentingnya kebersihan. Yang kedua, banyaknya siswa yang masih perlu bimbingan tentang pentingnya kebersihan. Nah, cara mengerjakannya sebagai berikut. Yang pertama, bulatkan setiap bilangan.
Bilangan 38 mendekati 40. Maka dikira-kira jumlah seluruh siswa adalah 40. 49% mendekati 50%. 26% mendekati 25%. Nah, maka dikalikan ya. Banyak siswa yang sadar pentingnya kebersihan. Ya, karena 49% maka dikira-kira menjadi 50% ya. 50% dikali 40. 40 adalah jumlah siswa yang sudah dikira-kira. 50% itu artinya kan 50/100. Nah, cara mengerjakannya begini, 50 dikali 40 dibagi 100. Nah, hasilnya 20, atau untuk lebih mudahnya begini, 40 ya, 40 nolnya 1, nolnya coret, 10 nolnya yang satunya juga dicoret. Jadi 50 dikali 4. 50 dikali 4 adalah 200. 200 dibagi 10 hasilnya 20 siswa yang sadar pentingnya kebersihan. Selanjutnya banyak siswa yang masih perlu bimbingan untuk menjaga kebersihan kira-kira. Nah, banyaknya siswa yang belum masih perlu bimbingan itu 26% ya, sudah dikira-kira menjadi 25%. 25% berarti 25% dikali 40. 25% artinya 25/100. Dikali 40 hasilnya 10 siswa yang masih perlu bimbingan untuk menjaga kebersihan lingkungan. Nah, berikut contoh untuk kalian berlatih mengenai penyelesaian masalah penaksiran bilangan persen. Selanjutnya, penaksiran hasil perkalian atau pembagian desimal bagian 2. Nah, yang tadi sudah dibahas sedikit ya tentang penaksiran perkalian atau pembagian bilangan desimal. Nah, penaksiran caranya dibulatkan dulu itu supaya anak-anak lebih mudah menghitungnya. Ya, di sini diberikan contoh lagi. 124,52 dikali 1,8. Ditaksir dulu. 124,52 ditaksir menjadi 125. Kenapa? Karena di belakang koma ada 5, ya. Dibulatkan ke atas menjadi 5. 1,8 di belakang koma ada 8. 8 lebih dari 5, maka dibulatkan menjadi 2. Maka hasil taksirannya adalah 125 dikali 2, hasilnya 250. Nah, ini contoh lagi. Nanti kalian bisa lihat di PPT-nya ya. Dan berikutnya ini adalah contoh pembagiannya. Hasil taksiran dari 49,7 dibagi 5. 49,7. Karena 7 lebih dari 5, maka dibulatkan menjadi 50. Nah, 5 sudah bilangan bulat, jadi tidak perlu diubah menjadi yang lebih bulat lagi ya. Nah, selanjutnya tinggal dihitung 50 dibagi 5, hasilnya 10. Gitu ya, Nak. Selanjutnya, contoh lagi. Nah, nanti kalian bisa berlatih melihat di PPT-nya. Nah, untuk berlatih soal penaksiran hasil perkalian dan pembagian bilangan desimal sesi 2, silakan kerjakan soal-soal berikut.